Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan saya Rina Safitri, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Cakung Barat 15, Kota Jakarta Timur. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Masuk konsep inti yang pertama yaitu disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan dan dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Konsep yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk dapat imbalan penghargaan dari orang lain. 3. Untuk dapat orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk poin 1 dan poin 2 masuk ke dalam motivasi eksternal, sedangkan poin ketiga masuk ke dalam motivasi internal agar menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Konsep inti yang ketiga yaitu posisi kontrol murid. Terdapat 5, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Posisi manajerlah ini yang harus ada dalam diri seorang guru. Dalam posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi, dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Konsep inti yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Konsep inti yang keempat yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan sekolah atau kelas. Tujuannya yaitu dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya keterkaitan materi pada modul 1.4 dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Pada modul 1.1 Filosofi KHD, dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya, kekuatan kodrat yang dimiliki murid. Keterkaitan dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Keterkaitan yang ketiga dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya refleksi. Pertanyaan pertama. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Saya sudah memahami konsep-konsep dalam modul budaya positif ini berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia, yaitu berupa penghargaan. Ternyata penghargaan berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas dan bersifat menghukum untuk murid lainnya. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan, yaitu sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman saat apakah yang pernah Anda alami terkait dengan penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di sekolah maupun di kelas Anda? Pengalaman yang pernah saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah ketika ada seorang murid saya yang selalu datang terlambat ke sekolah. Saya melakukan langkah-langkah dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan mengingat keyakinan sekolah dan keyakinan kelas yang telah disepakati. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami dan menjalankan hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus berupaya memperbaiki diri untuk bersikap sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dan penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik dan adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah posisikan guru sebagai manajer sesuai dengan posisi kontrol guru. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai pemantau dan penghukum. Perasaan saya pada saat itu saya selalu memiliki rasa bersalah karena memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan menyadarkan saya akan pentingnya komunikasi dan menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkan? Pernah saya lakukan, namun hanya satu tahapan saja, yaitu memvalidasi tindakan salah. Dengan mengkonfirmasi dan memberikan pertanyaan kepada murid apakah tindakan yang kamu lakukan benar atau salah. Dan pertanyaan ke-8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses penciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi pihak sekolah dengan orang tua murid agar budaya positif tetap terjalin, tidak hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, tetapi di rumah juga, agar dapat menjadi sebuah kebiasaan atau karakter yang berada di lingkungan sekolah atau dimanapun. Demikian koneksi antar materi pada modul 1.4 ini saya sampaikan. Terima kasih, salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.